Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi tentang hasil TA saya yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa. Latar belakang penelitian. Game Mobile Legends adalah game yang mudah dan praktis, tidak seperti bermain di PC yang harus duduk di kursi gaming dan menyiapkan gear pendukung. Game Mobile Legends sukses juga di kalangan game MOBA, yang tidak disangka game pada handphone ini bisa booming di kalangan anak remaja maupun orang tua. Game Mobile Legends pun sangat mudah diakses untuk setiap kalangan, terutama anak-anak di era milenial. Namun karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu bermain game, tentu hal ini akan bertambah pada anak tersebut. Secara umum, masih ada sedikit orang yang belum mengetahui dampak negatif maupun positif terhadap game tersebut. Jadi, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan membahas permasalahan game tersebut dalam bentuk karya tulis. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apakah pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 SMA Tunas Suhur Python? Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah memenuhi berbagai syarat penilaian dan mencapai standar kelulusan. Yang kedua, tujuan khusus. Untuk mengetahui dampak negatif dan positif dari game Mobile Legends pada anak SMA Tunas Suhur Python. Hipotesis. Hipotesis adalah anggapan dasar masalah yang masih bersifat praduga. Karena sebab itu, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah dampak negatif dan positif bermain game online selama sekolah daring siswa kelas 11 SMA Tunas Suhur Python. Pengertian game online atau bisa disebut permainan daring disebut sebagai bagian dari aktivitas sosial karena pemain bisa saling berinteraksi secara virtual dan seringkali menciptakan komunitas. Game Mobile Legends adalah sebuah permainan MOBA yang dirancang untuk ponsel kedua tim lawan untuk menghancurkan basis musuh hingga menang. Tipe-tipe dari game Mobile Legends. Yang pertama ada Assassin, Tank, Fighter, Mage, Marksman, dan terakhir Support. Pengertian dari motivasi belajar pun adalah dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motivasi pun dapat menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama saat kebutuhan untuk mencapai tujuan yang sangat-sangat diperlukan. Ciri-ciri motivasi belajar. Yang pertama adalah tekun, ulet, mewujudkan minat terhadap bermacam-macam masalah, dan lebih senang bekerja mandiri. Fungsi dari motivasi belajar pun adalah mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang akan dicapai, dan menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Metode dari pembelajaran jarak jauh ini yang digunakan adalah PJJ, yaitu menggunakan media grup WhatsApp, Google Classroom, dan Moodle. Untuk pembelajaran secara sinkronus, guru memanfaatkan media Google, Zoom, dan Meeting, Webex, dan lain sebagainya. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. Adalah untuk memperoleh penjelasan dari suatu teori dari hukum-hukum realitas. Lokasi dan waktu penelitian. Pembuatan angket pada tanggal 5 Mei 2021, penyebarannya pada tanggal 6 sampai 8 Mei 2021, dan pengambilan angketnya pada tanggal 9 Mei 2021. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian terdapat 3. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang berkarakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi dalam peneliti ini adalah siswa kelas 11 SMA Tunas Suhur Python. Sampel.
Sampel menurut Sugiono adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel terdapat dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling pun terdapat 5 bagian, yaitu pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak sistematis, pengambilan sampel acak berstrata, pengambilan sampel acak berdasar area, dan pengambilan sampel acak bertingkat. Yang non-probability sampling terdapat purposive sampling, snowball sampling, aspirata sampling, quarter sampling, dan teknik sampel jauh. Teknik sampel yang digunakan peneliti adalah purposive sampel. Adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertimbangan pertama, siswa kelas 11 SMA Tunas Luhur dan pemain aktif game Mobile Legends. Instrumen penelitian. Alat-alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan data angket. Angket terdapat dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu pertama menentukan objek yang akan diwawancara, menentukan permasalahan, membuat angket, dan mengadakan angket sebanyak sampel penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan, memberikan angket kepada responden penelitian yang telah ditentukan, angket yang telah diberikan, kemudian dijawab oleh sampel pengamatan. Yang ketiga, pengambilan angket yang sudah diisi. Yang ketiga, tahap penganalisisan. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, peneliti menganalisis. Yang ketiga, hasil peneliti disusun. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel terdiri dari dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat, motivasi belajar siswa, dan variabel bebas adalah pengaruh game online. Menganalisis data adalah proses mengatur urutan data ke dalam suatu pola kategori dasar. Dari jawaban angket pada subsampel akan dilakukan analisis guna menunjukkan pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa SMA Tunas Luhur. Penyajian data. Penyajian yang terkumpul adalah 12 murid kelas 11 SMA Tunas Luhur, yaitu dengan menghitung dengan perhitungan deskriptif kuantitatif, yaitu dengan rumus hasil persentase sama dengan jumlah pemilih dibagi jumlah sampel kali 100%. Pembahasan. Pertama, ketika merasa bosan atau lelah, responden sejumlah 6 orang mengisinya dengan bermain game Mobile Legends selama 1-2 jam. Responden juga menjawab 3-4 jam, dan 2 responden lainnya menjawab lebih dari 4 jam. Setelah bermain game Mobile Legends pun, sejumlah 9 responden merasa kembali semangat belajar sehingga motivasi belajar pun lebih tinggi. Sejumlah 7 responden lebih memilih bermain game Legends daripada ikut belajar online. Nilai hasil belajar 6 responden atau 50% berubah lebih tinggi walaupun lebih banyak waktu main game online Mobile Legends daripada belajar. Namun nilai hasil belajar 6 responden atau 5% lainnya mengalami penurunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil rapor semester 2 saat sebelum pandemi yang dibandingkan dengan hasil rapor semester 3 saat pandemi. Kesimpulannya, bermain game online memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 SMA Tunas Luhur dan dapat dibuktikan dengan 75% atau 9 responden mengatakan semangat belajar kembali di hari itu setelah bermain game online. Meskipun terdapat 53,3% atau 7 responden pernah tidak ikut belajar online sekolah karena lebih memilih bermain game online Mobile Legends. Dan sebanyak 58,3% atau 7 responden hasil belajarnya berubah lebih tinggi dengan lebih banyak waktu main game online Mobile Legends daripada belajar. Terakhir ada saran, yaitu saran untuk siswa, saran untuk orang tua, dan yang ketiga saran untuk pihak sekolah. Sekian, terima kasih. Ustadz Heru atau Ustadz Junaid ada pertanyaan? Ya, monggo Ustadz Jun dulu, silakan Ustadz.
Dah, baik. Nanda Afan ya. Ya, Coba, Ustaz. ya, coba Nanda Afan. Ada sedikit Nanda Afan, ya. Coba didengarkan dengan baik. Ada beberapa koreksi, ya. Ada beberapa masukan agar karya Nanda ini sempurna. Ya. Ya, Ustaz. Ada karya Nanda ini sempurna. Saya ingin tanya dulu kepada Nanda Afan. Ini pembimbingnya siapa? Ustaz Ardi, Ustaz. Oke, berapa kali Nanda konsultasi dengan Ustadz Ardi? Kalau dihitung semuanya paling sekitar 8 paling Ustaz. 8 kali paling. 8, 9 sekitar. Oh, sekitar itu. Dari seringnya sampai lupa gitu. Dari seringnya sampai gitu, lupa. Ustaz. Oh gitu, ya oke, baik. Nanda ya, Afan, tolong ini diperhatikan ya. Ya, Ustaz. Ada 7 ya. Ada 7 catatan kecil yang harus Nanda perhatikan. Ya, setelah ini ya Nanda konsultasi ya dengan Ustadz Ardi. Ya. Ustaz Ardi, Ustaz. Iya, dengan Ustadz Ardi. Ya, Ustaz. Oke, nomor 1 ya, tidak usah ditulis ya. Dengarkan saja, karena nanti saya berikan kepada Nanda. Tujuan khusus seharusnya dapat menjawab rumusan masalah. Ya. Tujuan khusus seharusnya dapat menjawab rumusan masalah. Seharusnya di tujuan khusus ditulis dapat mengetahui pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 SMA Tunas Luhur Python, bukan untuk mengetahui dampak negatif dan dampak positif ya dari game Mobile Legend pada anak SMA Tunas Luhur Python. Ya. Ini benar ya? Ya, jadi ini ya koreksiannya. Oke, Ustaz. Bukan mengetahui dampak positif dan negatif. Ya, oke. Jadi dapat mengetahui pengaruh apa namanya? Tadi untuk mengetahui apa? Seharusnya tujuan ya tadi itu ya. Ya. Tadi Nanti saya berikan. Ini saya membaca saja. Nomor 2 pada poin 1.5.2 tentang manfaat peneliti bagi pembaca. Seharusnya ditulis dengan jelas mengenai game yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak bermain game online selama daring dan pengaruh terhadap motivasi belajar atau tidak. Nah, itu kan pelajaran tadi ya, saya coret itu ya. Seharusnya ditulis seperti ini ya. Jadi yang tidak sinkron saya coret. Ya, oke. Nomor 3, hipotesis seharusnya ditulis dengan jelas tentang game online yang dimaksud karena ada banyak sekali game online. Ya. Di hipotesis seharusnya ditulis dengan jelas tentang game online yang dimaksud karena ada banyak sekali game online. Mengetahui dampak negatif dan positif game online. Game Mobile Legend gitu saja. Iya, ditulis apa yang diteliti ya selama daring terhadap SMA kelas 4. Jadi Nanda gamenya kan banyak. Game apa yang Nanda tulis? Jangan pas ya 1, 2, 3 gitu ya. Jangan pada ditulis semua ya. Ya, oke. Nomor 4, pada kajian pustaka penjelasan tipe game Mobile Legend jangan langsung di copy paste ya. Langsung dari internet. Kan banyak ini yang di-copy langsung dari internet. Ya. Ayah, Ustaz. Iya. Tanpa Nanda berkonsultasi dengan Ustadz Ardi. Iya. Jadi Nanda ini karyanya kan banyak yang copy paste gitu ya. Tak usah diseleksi, copy paste gitu ya. Diseleksi juga, Ustaz. Iya, dikopas-kopas itu. Salah satu contohnya adalah kalimat bisa dibilang, hore, ini banyak diminati. Pasal hore di sini aslinya memiliki
domain yang cukup tinggi dan sangat lincah dalam permainan. Ya, belum lagi selain itu Hore ini memiliki skill yang mampu membuat karakter kebal terhadap serangan lawan, kan begitu kan, banyak macam-macamnya itu. Ya, ini sudah saya coret-coret. Ya, jadi saya beri masukan Anda nanti ya. Ya, asal ditulis dah. Nanti saya kirim. Ya, nanti saya kirim langsung. Ya. Oke, Ustaz. Nomor 5, pada kesimpulan seharusnya ditulis berdasarkan peneliti yang sudah dilakukan. Ya. Ini perbandingan dari pembahasan bab 5, peneliti menyimpulkan bahwa permainan game online dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa tunas SMA tunas luhur Python. Ya. Itu keliru. Ya. Itu keliru. Ya. Makanya di sini saya kasih tulisan merah. Ya. Ya, oke. Nomor 6, data tidak relevan pada abstraksi dijelaskan bahwa ada 5 responden mengalami rapot kenaikan di semester 3, tetapi di data dipaparkan pada lampiran tertera ada 6 siswa yang mengalami kenaikan nilai di rapot. Udah remen. 5 dan 6. Ya, mana yang betul itu? 6 Ustaz yang betul. Oh iya, tapi kenapa kok tulis 5? Itu di mana Ustaz yang 5 responden Ustaz? Nah, ya dicari di situ. Iya. Saya kan tak baca. Ini ada perbedaan. Yang satunya itu 5 responden. 5 responden, ya. Yang satunya 6 responden. Ya, ini yang mana yang benar ya. Nomor 7, dicat ulang seluruhnya karena banyak penggunaan istilah asing yang seharusnya dicetak miring tetap dicetak tegak. Banyak ini ya, istilah asing yang harusnya dicetak miring dia tegak. Ya, kenapa kok begitu? Kan begitu. Jadi istilah asing itu untuk membedakan dari bahasa Indonesia. Iya, oke. Tolong Nanda, karya ini ya adalah harus selalu sharing dengan pembimbing ya. Jangan Nanda melupakan pembimbing ketika waktu sudah mepet-mepet, Nanda itu langsung ya sharing dengan pembimbing. Ada 8 kali Ustaz. Iya ngecatnya. Selama ini kemana Nanda? Ya, kok melupakan pembimbingnya? Iya. Pembimbing itu punya buku juga, Nanda. Berapa kali Nanda itu sharing, berapa kali Nanda itu minta pendapat. Tak pernah minta pendapat setelah waktunya mepet, Nanda sering Pak ya, sering gitu ya. Iya, waktunya ada cukup. Akhirnya kopas-kopas di internet. Ini kopas-kopasnya tak tahu, kopas semuanya. Ya. Oke, mungkin itu saja masukan dari saya. Ini nanti revisi saya share di grup TA. Pilih sudah, ya. Habis itu Nanda harus ke Ustadz Ardi, itu saran saya. Ustadz Ardi, Ustadz ya? Oh iya, agar lebih sempurna karya tulis Nanda. Oke, itu saja saran dari saya. Mungkin selebihnya Ustadz Heru yang lebih banyak ya masukan kepada Nanda ya. Oke, dah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Jun. Baik, Nanda Afan. Ya, betul yang disampaikan Ustaz Jun tadi. Rumusan masalah itu saya lihat tidak dijawab oleh tujuan khusus. Nah, coba sekali lagi saya pengen Nanda Afan dibaca rumusan masalahnya. Coba dibaca nyaring, saya pengen dengar. Oke, Ustaz, bentar, Ustaz. Rumusan masalah. Oh, thank you, Sarah. Wow. Rumusan masalah yaitu apakah pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 SMA tunas luhur Python. Nah, tujuan khusus, tolong dibaca tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dampak negatif dan positif dari game Mobile Legends pada anak SMA tunas luhur Python. Nah, itu kan jauh. Yang di atas bertanya motivasi belajar, yang di bawah jawabannya mengetahui dampak negatif. Nah, ini lain yang ditanya, lain yang dijawab. Jadi Nanda Afan mohon direvisi, disesuaikan positif negatif diganti motivasi biar sinkron dengan pertanyaan dan judul. Kalau nggak mau ganti itu, ganti judul yuk, repot malah. Oke. Ya, terus tolong dibaca angket nomor 4 dan 10 yang ada di 4 dan 10. Ya.
Yang ada di bab berapa ya? Bab 3 sama bab 4. Bab 3. Thank you, Sarah. Nomor berapa Ustaz? Nomor 4. Ya, nomor 4. Apakah Anda merasa bosan atau lelah belajar menggunakan online di rumah? Uji. Ya. Oke. Thank you, bentar ya. Ya, bentar. Oke. Nomor 4. Ya, itu nomor 4 kalimat. Saya menemukan di mana ya? Oh ya. Nomor 4 yang di bagian bab 3. Ya, Ustaz. Nah, coba lihat. Angket nomor 4 bab 3. Nah, tolong dibaca. Angket nomor daftar pertanyaan angket bab 3. Angket bab 3. Apakah Anda merasa bosan atau lelah saat belajar menggunakan online di rumah? Ya. Positif Ustaz ya, apa dah? Tanda tanya ya. Nah, ini kalimat pernyataan apa pertanyaan? Saya nggak jelas. Nah, ini tolong sekalian, hal sepele tidak boleh terjadi di TA ini, kesalahan-kesalahan. Sampai bawah itu akhirnya salah semua nomor 4 tuh. Ada yang nggak ada tandanya gitu. Sehingga harus jelas. Bagaimana responden ngisi angket ya? Kalau cara nanyanya aja nggak jelas ini. Tanya apa pernyataan ini gitu. Coba nomor 10 dibaca nomor 10. Nomor 10. Oke. Apakah nilai hasil belajar kamu berubah lebih tinggi dengan lebih banyak waktu main game online Mobile Legends daripada belajar? Itu pertanyaan apa pernyataan? Pertanyaan. Tapi tidak ada bukti bahwa itu pertanyaan. Sehingga untuk yang jawab ini cerdas, akhirnya ditanya nih ya atau tidak gitu. Iya, Ustaz. Ya, tolong itu penting untuk itu. Ini nggarai, capek baca kita kalau salah gini. Baik, responden itu 6 apa 12 orang respondennya? Ada 12 orang, Ustaz. Oh, iya. Nah, dari 12 orang ini, gimana Nanda Afan PD ini mewakili angkatan itu, kelas 11? Cuma 12, masa mewakili 90 orang? Kan saya ngambil yang pemain aktif game Mobile Legends ya, Ustaz ya. Kan saya punya grup di WA itu, Ustaz ya. Grup game. Nah, itu memang lebih dari 12, tapi yang lainnya sudah tidak main Mobile Legends, yang tinggal 12 itu, Ustaz. Dari semua angkatan 14 ini, Ustaz. Iya. Cuman dapat 12. Jadi memilih 6 itu caranya dengan cara melihat apakah dia main apa tidak gitu ya? Iya. Nah, di sini belum tertulis cara tekniknya gimana ngambil sampel itu? Dipaparkan banyak teori, tapi teknik yang pakai mana? Purposive sampling. Purposive sampling, gimana caranya tuh? Dipilih sama peneliti gitu, Ustaz. Tidak semua diambil. Jadi bukan random sampling, bukan ya? Purposive ya? Iya, random beda, Ustaz. Ya, very good. Oke. Berarti Nanda Afan tahu teknik mengambil datanya. Terus dari penelitian, mau diulangi tadi, 6 mengalami kenaikan, terus yang 6 satunya, gimana tadi? 6 responden itu mengalami kenaikan di semester 2 sama semester 3-nya. Dan 6 responden lainnya juga mengalami penurunan di semester 2 ke semester 3-nya juga, Ustaz, gitu. Berarti 12 itu, kenapa kok dibagi 6-6 ya? Kenapa itu? Dibagi 6-6. Ya kok nggak langsung 12 gitu, kok dipisah-pisah nih? Soalnya di angketnya dipilihnya emang gitu, Ustaz. 50% gitu, Ustaz. Makanya saya milih 6. Baik, sekarang tolong jelaskan saya variabel bebas, terikat, dan kontrol di TA ini. Variabel kontrol, Ustaz. Ya, ada variabel terikat, ada variabel bebas. Ada 2 ya. Tolong jelaskan di TA ini. Variabel terikatnya itu dalam penelitian ini adalah Ustaz, motivasi belajar siswa kelas 11 gitu, Ustaz. Berarti bukan positif negatif ya? Positif yaitu motivasi bukan, belajar. Ustaz. Iya. Itu salah di situ lah kayaknya. Ya, terus variabel bebas dari penelitian ini adalah pengaruh game online Mobile Legends. Yang bebasnya pengaruh, yang terikatnya motivasi. Ya. Iya. Terus setelah diteliti ternyata memang nilainya merosot pada semester berapa tadi? 2? 3. 1-2 oke, semester 3 merosot. Iya. Ngopi rapot semester berapa itu? Semester 2 sama semester 3, Ustaz. Ngambil dari
Yang dia langsung semua, Ustaz, bukan satu-satu. Oh. Minta dari Ustadz saya. Iya, dari 12 anak itu ya? Ya, dari 12 anak itu. Kan beda-beda kelasnya itu, Ustaz, soalnya. Sebentar, ulangi. Tadi gamenya apa detailnya tadi? Mobile Legend. Oh ya. Jadi saran dari Ustaz Jun suruh nuliskan detailnya ya, apa? Nama gamenya. Spesifiknya apa gitu. Bukan game online toy ya. Tapi kan ternyata hanya satu Legend tok yang diteliti ya? Iya. Ya, berarti kalau satu tok berarti satu langsung aja game Mobile Legend gitu. Kalau game online takut beda PUBG, beda. Oh iya yang beda Pikachu apa. Berarti langsung game Mobile Legend udah game online lagi gitu saja. Game online. Kalau saya lihat isinya iya cuma game online yang utility cuma Mobile Legend kan ya? Iya Mobile Legend. Nah berarti langsung ini pengaruh Mobile Legend terhadap atau ditambahkan aja pengaruh game online Mobile Legend. Oh saya juga gitu Ustaz, game online pengaruh game online Mobile Legend gitu. Di variabel bebasnya juga Ustaz. Iya, tapi di judulnya masih belum ya? Belum Ustaz di judulnya. Iya, biar spesifik. Semakin spesifik semakin baik penelitian itu. Kalau game online cek benyakan yang mana orang bingung. Oke, Ustaz. Ya. Ya nanti konsultasikan sama tadi. Tapi kalau saran saya ternyata yang diteliti tuh kecuali gini, Yun neliti PUBG, Mobile Legend, neliti apalagi itu. Itu baru game online Ustaz. Gitu. Kalau satu langsung spesifik lebih bagus. Orang langsung ingat Mobile Legend gitu. Kenyataannya di bawahnya nih Mobile Legend adalah enggak ada yang lain. Bukan banyak gitu sih. Satu tok. Ya layout cover sudah bagus. Ya tinggal itu tadi. Daftar pustaka itu ada semua di depan ya? Ada Ustaz. Yang ditulis itu apakah betul-betul you kutip di depan? Yang di TA itu sudah saya manual nyarinya. Misalkan ada Puspitasari Ratna, betulan ada dikutip nih. Ada Ustaz. Di bab berapa itu? Di bab 3. Kayaknya di bab 3 paling banyak Ustaz. Kalau Malweng, Leksi, metodologi penelitian kualitatif. Leksi itu ya, Leksi. Analisis data apa sih? Ya, ada betul loh ya? Ada Ustaz juga. Saya nggak perlu ngecek loh ya. Iya. Jadi daftar pustaka itu adalah yang apa-apa yang kita kutip. Yang nggak dikutip jangan ditulis di daftar pustaka. Iya. Jadi aneh. Untuk apa ditulis di situ gitu. Untuk keren-kerenan ya malah nggak keren karena tidak ilmiah jadinya. Baik, insya Allah saya itu tadi sekalian akhirnya kesimpulan paling akhir. Mobile Legends tuh baik apa buruk sih untuk motivasi belajar? Jangan-jangan anak lebih cerdas, pinter main game, otaknya lebih terasa. Jangan-jangan pelajaran jadi pinter. Ada yang baik, ada yang buruk juga, Ustaz. Soalnya 50-50 gitu, Ustaz. Oh, jadi kesimpulannya Nanda Afan ini di bab 5 tadi 50-50 ya? Iya. Oh, berarti sebagian... Soalnya 6-6 orangnya. Iya. Satunya naik. Ada yang naik, ada yang turun. Oh, yang naik 6, itu. Yang naik 6, yang turun 6 juga, Ustaz, gitu. Ya, berarti ada pengaruhnya enggak Mobile Legends ya? Ada, Ustaz. Yang turun Pakun turun, yang naik Pakun naik. Jangan-jangan enggak berefek Mobile Legends. Ya, ini makanya diteliti makanya. Baik. Ya, Nanda Afan, insya Allah presentasinya tanpa PowerPoint kami sudah bisa memahami. Bukan berarti Afan tidak buat, kami tahu Afan buat. Tentu ada nilainya, walaupun tak bisa tampil karena teknis ya, entah sinyal maupun laptop. Baik, insya Allah dari saya cukup itu. Terima kasih telah datang di ujian ini. Semoga Anda bisa naik ke kelas 3. Amin, Ustaz. Tadi Ustaz Jun sudah menyerahkan bahwa beliau sudah menyampaikan seluruh yang harus Anda Berarti mari kita akhiri. Dan untuk itu silahkan Anda Afan untuk mengakhiri presentasinya. Sekian presentasi kali ini. Kalau ada salah ucap atau kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Keluar room, Nanda. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Ustaz Jun, sudah Tat? Dari mana, Tat? Marebon? Ya, baik. Alhamdulillah, saya sama Ustaz Jun hari ini melaksanakan tugas menguji 7 siswa TA dengan berbagai kerumitannya masing-masing. Ada yang mendekati sempurna, ada yang masih jauh, ada yang pertengahan. Tapi sekali lagi kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga Anda sesuai semangat terus luhur, masuk ke perguruan tinggi yang mereka impikan dan mendapatkan ilmu barokah.
Baik, insya Allah gitu Ustaz Jun ya. Kita akhiri Ustaz. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.